Selamat pagi anak-anak. Hari ini saya ingin berbicara turunan komposisi fungsi trigonometri di tanggal 12 Agustus 2020, tepatnya di hari Rabu. Minggu depan kita teruskan lagi tentang turunan untuk turunan yang berbentuk implisit. Nah, hari ini kita langsung saja. Saya harap semuanya sehat selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Yang pertama, kita bahas tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita mau apa saja? Yang pertama kita perlu paham nih tentang penerapan turunan dalam fungsi komposisi. Kemudian kita bisa menyelesaikan masalah turunan yang berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, kemarin secara aljabar dan secara geometri, kelima rumus ini sudah Anda pelajari, baik itu perkalian dengan konstanta, kemudian turunannya apa, kemudian penjumlahan dan pengurangan turunannya bagaimana, kemudian aturan untuk perkalian dan pembagian turunannya bagaimana, itu sudah Anda pelajari dan sudah diterapkan. Nah, kita tidak jauh-jauh beda, kita selalu menggunakan kelima rumus ini untuk kita bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi komposisi. Nah, pengertiannya apa? Saya langsung saja ke contoh soal biar Anda menyimpulkan sendiri tentang pengertian dari turunan fungsi komposisi ya. Jadi kalau saya misalkan punya fx sama dengan 2x ditambah 3, semuanya dipangkatkan 30, dapat dituliskan sebagai fx sama dengan gx. Dengan hx-nya adalah 2x plus 3 dan gx-nya sama dengan x pangkat 20. Nah, kemudian untuk yang B, contoh yang B, fx sama dengan sin 2x dapat ditulis sebagai fx sama dengan g hx. Ya, dengan hx-nya sama dengan 2x dan gx-nya sama dengan sin x. Kemudian untuk fx sama dengan cos 2x 2x plus 1 dapat ditulis fx sama dengan GHX. GHX ini adalah fungsi komposisi ya, sehingga kita bisa nanti mendefinisikan hx-nya sama dengan 2x plus 1, gx-nya sama dengan cos x. Nah, dari contoh-contoh itu, ini kan saya ambil 2 sampai 3 fungsi ya, 2 fungsi ya. Jadi komposisi fungsi ini adalah tautan dua fungsi yang dikatakan sebagai atau kaitan dua fungsi yang dikatakan fungsi di dalam fungsi ya, makanya dikatakan sebagai fungsi komposisi. Nah, ini bentuk-bentuknya yang biasanya sering kita jumpai kalau di dalam fungsi komposisi untuk trigonometri ini untuk yang B dan C juga dalam bentuk sin Gx dan cos Gx. Nah, untuk notasi lainnya, kalau saya misalkan punya Y sama dengan Fx, maka turunannya dapat kita tulis ya. Y aksen sama dengan D per Dx, sama dengan F aksen X sama dengan D per Dx, Fx. Bentuk D per Dx, Fx ini dinamakan notasi Leibniz. Jadi nanti kita tidak memecahkan fungsi komposisi, tidak terlepas dari notasi Leibniz dan aturan rantai. Nah, ini bagaimana cara kita menurunkan menggunakan notasi Leibniz ini? Untuk Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X. Ya, kalau Y sama dengan sin X berarti dy per dx sama dengan cos X ya. Atau kita turunkan D terhadap sin X per dx ini sama dengan cos X. Untuk cos X-nya sendiri kita turunkan turunkan terhadap cos X-nya D cos X diturunkan X-nya berarti hasilnya adalah min sin X. Nah, kalau penggunaan aturan rantai pada turunan fungsi komposisi ini untuk memudahkan kita untuk menyelesaikan turunan dari fungsi komposisi. Jadi kalau misalkan saya punya Y sama dengan FU dan U-nya sama dengan GX, Y sama dengan HX, maka HX ini kita bisa definisikan sebagai F GX. Maka Y aksennya sama dengan H aksen X ya. Kita turunkan F aksen GX, G aksen X. Jadi kita turunkan fungsi F-nya, kita turunkan fungsi G. Ya, atau kalau dalam bentuk notasi Leibniz untuk aturan rantai berarti dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, ini ini adalah aturan yang bakunya. Contoh ya, saya ada contoh yang tadi saya ambil saja untuk memudahkan kita. Yang pertama akan ditentukan turunan dari fx sama dengan 2x plus 3 pangkat 20. Nah, misalkan kita tulis N-nya adalah 20, T-nya adalah GX ya, GX-nya adalah 2X plus 3. Maka Y sama dengan T pangkat N.
Sehingga kalau kita turunkan berarti dy per dt sama dengan n dikali t n min 1. Sama dengan 20-nya turun. 20 dikali 2x plus 3 pangkatnya 19. Nah, ini berarti kita bisa simpulkan t-nya di sini adalah gx ya. N-nya kita kurangkan 1, n di depan ini adalah turunan dari n yang pangkat di sini. Terus kemudian jadi fungsinya n gx pangkat n min 1 dn. Kemudian untuk dt per dx sama dengan d gx per dx sama dengan turunan dari 2x plus 3. Turunan dari 2x plus 3 ini 2. Ini adalah g aksen x-nya. Nah, kalau berdasarkan aturan rantai, berarti kita tinggal kalikan dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx. 20 2x plus 3 dipangkatkan 19 ini dikali 2. 2 ini turunan dari dt per dx. Sehingga hasilnya adalah 40 2x plus 3 pangkat 19. Sehingga turunannya seperti ini. Kemudian yang nomor 2 akan ditentukan turunan fx sama dengan sin 2x. Kita ambil t-nya sama dengan 2x, berarti dt per dx-nya sama dengan 2 ya. 2 ini adalah g aksen x-nya. Kemudian fungsinya saya ubah nih, y sama dengan sin t, sama dengan sin gx. Nah, dari situ kita turunkan sinnya. Jadi, dy per dt, d per dx sin t. Sin diturunkan jadi cos, kemudian kita keluarkan nih fungsinya cos 2x ya, karena di sini sin 2x berarti turunnya cos 2x, cos gx. Sudah selesai belum? Belum, karena apa? Karena masih fungsinya dalam bentuk 2x, sehingga kita kalikan menurut aturan rantai. Ya, jadi dy per dx, dy per dt-nya sudah ada, dt per dx-nya sudah ada, berarti cos 2x dikali 2. Jadi 2 cos 2x hasilnya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga akan ditentukan turunan dari fx sama dengan cos 2x plus 1. Kita ambil t-nya adalah 2x plus 1 sama dengan gx. Maka dt per dx-nya turunannya adalah 2x turunnya jadi 2. Berarti g aksen x-nya ini 2. Lalu kita ambil y-nya sama dengan cos 2x plus 1. Turunan dari cos apa? Turunan dari cos ini adalah min sin. Jadi kita ambil d per dt-nya sama dengan d cos t per dx. Sama dengan min sin t. T-nya kita ubah ke substitusinya tadi, jadi 2x plus 1 sama dengan min sin gx. Nah, dengan begitu kita ubah lagi. Kita turunkan menurut aturan rantai jadinya. dy per dx sama dengan dy per dt dikali dt per dx. Jadinya dy per dx sama dengan min sin t dikali 2. Jadi hasilnya adalah dy per dx sama dengan min sin 2x ditambah 1 dikali 2. Jadi min 2 sin 2x plus 1. Seperti itu. Nah, ini adalah turunan komposisi yang kita turunkan dengan bantuan aturan rantai. Nah, untuk menguji pemahaman Anda, penguasaan materi Anda tentang turunan komposisi trigonometri, maka Faris sertakan 4 soal ini saja. Anda kerjakan, nanti Anda kumpulkan sesuai dengan waktu yang tertera ya, di Google Class ataupun di GIS sesuai dengan jam pelajaran kita. Karena ini saya rasa ini tidak banyak, karena ini cuma paling 20 menit. Itu saja, nanti kita bisa sharing diskusi menggunakan line. Jadi itu saja dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.